Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil dari diskusi kami mengenai Bank Sentral. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Titian Benadila, NIM 4318030. Yang kedua ada Mbak Rizkiana Putri, NIM 4319005. Dan yang ketiga ada Mbak Adia Putriani, NIM 4319009. Langsung saja ke pembahasan pertama. Definisi Bank Sentral. Beberapa pendapat mengemukakan definisi dari Bank Sentral berdasarkan fungsi yang dijalankan oleh Bank Sentral, yaitu yang pertama ada pendapat dari Hawke. Bank Sentral adalah sebuah organisasi yang berada di antara pemerintah dan perbankan. Yang kedua, Coulthard mendefinisikan Bank Sentral dari posisi dan fungsinya. Bank Sentral merupakan institusi yang berevolusi secara alami dari bank swasta yang berperan khusus sebagai bank pemerintah, kemudian berkembang menjadi institusi independen yang memiliki peran sentral menjaga kestabilan ekonomi, terutama yang bersumber dari ketidakmampuan bank-bank dalam menghadapi sebuah goncangan. Selanjutnya, tugas dan tujuan. Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Dalam kaitannya dengan tanggung jawab yang kedua ini, Bank Sentral mempunyai tugas yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dan yang ketiga, tugas mengatur dan mengawasi bank. Kemudian Dewan Gubernur Bank Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur yang terdiri atas Gubernur, Deputi Gubernur Senior sebagai wakilnya, dan sekurang-kurangnya 4 atau sebanyak-banyaknya 7 Deputi Gubernur. Masa jabatannya selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali dalam 1 kali masa jabatan. Dewan Gubernur dan Deputi Gubernur Senior diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Dalam menjabat sebagai Dewan Gubernur pasti ada halangan. Halangan yang dimaksud adalah menjalani masa cuti, sakit, melakukan perjalanan dinas, dan diberhentikan sementara karena sesuatu hal. Lalu ada tata cara dan tata tertib, persyaratan, dan peraturan yang telah ditetapkan. Yang terakhir yaitu peran Bank Sentral Islam. Pada tahun 1945 sampai 1950, peran Bank Sentral sebagai bank sirkulasi dan mata uang Belanda dan Jepang PS Ori. Dalam keadaan perekonomian pada tahun 1950 sedang terpuruk. Utang menumpuk, inflasi tinggi, dan harga melambung tinggi. Sarifuddin Prawinanegara mengeluarkan kebijakan moneter dengan gunting Sarifuddin. Kebijakan tersebut bukan hanya mengakses setengah dari nilai mata uangnya, namun juga dengan memotong fisik uang kertas yang berlaku menjadi 2 bagian. Kemudian pada tahun 1953 sampai 1967, peran Bank Sentral sebagai agen pembangunan, kasir pemerintah, dan Bankers Indonesia. Dalam perekonomian Indonesia mengalami masalah cukup berat akibat dari kebijakan pemerintah yang lebih mengutamakan kepentingan politik. Pencetakan uang pun dilakukan untuk menutupi defisit fiskal, sehingga inflasi saat itu cukup tinggi. Kemudian pada tahun 1968 sampai 1998, peran Bank Sentral menjaga stabilitas nilai rupiah dan mendorong kesempatan kerja. Dan sebagai agen pembangunan, kasir pemerintah, dan Bankers Indonesia. Perekonomian pada tahun tersebut
pasca terjadinya kekacauan berupa adanya pemberontakan G3OS PKI juga terlihat pada perbankan. Hal tersebut ditunjukkan melalui Undang-Undang UU No. 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan pada tanggal 30 Desember 1967 dan penataan kembali Bank Indonesia melalui UU No. 13 Tahun 1967 tentang Bank Sentral. Pada tanggal 7 Desember 1998, Bank Tunggal atau dapat disebut dengan Bank Negara Indonesia BNI 1945, Bank Bumi Daya BBD, Bank Tabungan Negara BTN, Bank Rakyat Indonesia BRI, Bank Dengan Negara BDN, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia Bapindo yang sebelumnya tidak tertabung dalam Bank Tunggal. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.